Salam, sehat, selamat, sukses. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti, pasti, pasti. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagiku atau Ragiku, Renungan Pagiku. Kali ini mengambil topik politik. Bagaimana politik yang ada sekarang, bagaimana politik Raja Salomo, lebih menekankan kepada politik Raja Salomo. Hasil sementara pemilihan umum secara khusus Pilpres sudah diketahui. Presiden tetap dan masih Jokowi. Mengapa? Karena itu pilih rakyat. Dan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sekiranya KPU menetapkan pasangan yang menang secara kebetulan dalam polling pasangan Pragip yang menang dan belum diumumkan oleh KPU. Walaupun sudah diumumkan, tetapi tidak otomatis menjadi presiden. Mengapa? Tunggu tanggal mainnya kapan? Tanggal 20 Oktober tahun 2024. Kita bersyukur bahwa pesta demokrasi yang menelan biaya banyak berlangsung dengan tertib, dengan aman, dengan damai. Mungkin ada kekurangan 1-2, itulah masih di dunia. Sampai kapanpun tidak ada yang sempurna. KPU akan menetapkan hasil Pilpres dan jika pasangan Pragip yang menang lebih dari 50%, maka Pilpres dinyatakan satu putaran dan selesai. Pasangan Pragip, mereka lah yang akan dilantik tanggal 20 Oktober sebagai presiden dan wakil presiden berikutnya. Yang kalah jika tidak puas, dianggap curang, ada salurannya, yaitu ke MK, Mahkamah Konstitusi. Hanya sebelum presiden yang baru dilantik. Oleh sebab itu silahkan berjuang. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan baik dan Tuhan memberkati Indonesia. Kita bersama-sama belajar daripada politik Raja Salomo, lalu kita refleksikan dengan politik yang ada di Indonesia. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, nats firman Tuhan sebenarnya dari Raja-Raja pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan seterusnya. Tapi saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya baca untuk kita. Ketika Raja Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku akan dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi
jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang kepada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan, sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Dulu, awal-awal memerintah, Salomo perlu Tuhan. Salomo perlu hikmat Tuhan. Dan ini sudah dibahas dalam khotbah seri politik yang saya sampaikan. Kali ini kita membahas tentang pemerintahan Salomo. Bagaimana dia membangun bait Allah. Bagaimana dia memprioritaskan pembangunan. Bagaimana dia membangun angkatan perang. Bagaimana dia membangun atau mengkondisikan negara mereka atau kerajaan mereka menjadi kerajaan yang luar biasa. Yang menjadi magnet, menjadi daya tarik orang-orang yang akan datang dari berbagai penjuru dunia, dari utara, selatan, timur, barat, semua mereka menuju ke Yerusalem di mana Salomo ada. Untuk itu Salomo melakukan sistem pemerintahan. Dan yang pertama ia menata atau penataan pegawai dengan prinsip hanya satu komando. Hanya ada satu visi misi. Yang punya visi dan misi yang lain segera dideteksi dan diatasi. Yang melawan segera diberi sanksi. Dan harus ada solusi bila perlu dieksekusi. Sehingga semua fokus kepada visi dan misi Raja Salomo. Sebagai refleksi, sebagai ilustrasi, pada waktu Presiden Jokowi menjabat memerintah, dari awal dia sudah katakan tidak ada visi dan misi menteri. Yang ada adalah visi misi Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Dan itu dijalankannya selama hampir 10 tahun ini. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Raja Salomo yang menjabat, dia menerapkan the right man on the right place. Artinya orang-orang yang menjabat adalah orang-orang yang berkompeten, cakap di bidangnya masing-masing, cerdas, tangkas, dapat diandalkan, karakternya karakter mulia, takut akan Tuhan, jujur, rajin, tegas, berani. Jika ada yang menyimpang atau kurang dari standar yang ditetapkan, maka segera dievaluasi, segera dikoreksi, segera diberi jalan atau solusi, dan segera dieksekusi, yaitu diganti. Yang berikutnya Salomo membuat prioritas
di dalam menata, di dalam membangun kerajaannya. Prioritasnya adalah yang pertama, dia membangun bait Allah. Yang kedua, membangun istana raja. Dua proyek ini adalah skala prioritas di dalam pemerintahannya. Sebenarnya ini adalah master plan yang sudah dibuat, sudah dirancang oleh Daud, raja sebelum Salomo, atau ayah atau bapak daripada Salomo. Salomo tinggal melengkapi, menambah, menyempurnakan. Saudara-saudaraku, prinsipnya dia tidak merubah apa yang sudah ada, dia tidak merombak, dia tidak membongkar apa yang sudah ada, dia tinggal melanjutkan apa yang sudah dibuat. Ya, dia tambahkan, dia sempurnakan, dan dia dengan gagasan-gagasan barunya, dengan hikmat barunya, dia membangun kerajaannya yang jaya, yang kokoh. Salomo juga melibatkan investor asing negara tetangganya untuk mendapat bahan-bahan, baik bait Allah maupun istana raja. Yang terkenal dicatat dalam Alkitab disebut dengan Raja Tirus, Hiram. Ya, Hiram, Raja Tirus. Yang punya ahli-ahli di bidangnya. Dan Raja Tirus bersama dengan Salomo membuat MOU, membuat kesepakatan, membuat perjanjian bahwa Salomo akan bersedia membayar sekian. Dan Hiram akan menyediakan kayu, batu, segala yang diperlukan, sekian. Ini melibatkan investor asing. Semua tenaga kerja juga, tenaga kerja Rodi, tenaga kerja asing. Bosnya adalah Raja Hiram, dan Raja Hiramlah yang akan menggajikannya. Sedangkan sumber pembiayaannya adalah Raja Salomo. Dan orang Israel tidak boleh menjadi Rodi. Masyarakat Yahudi tidak boleh menjadi pekerja Rodi. Tapi masyarakat Israel di zaman Salomo itu ditentukan supaya mereka menjadi tentara-tentara kerajaan, menjadi pegawai-pegawai kerajaan, dan menjadi mandor. Jadi mandor boleh. Kemudian Salomo membangun angkatan perang yang kuat. Sementara orang asing, investor giat bekerja dengan proyek multi-years 20 tahun. Raja Salomo membangun angkatan perang. Tentaranya direkrut, dilatih, digaji sesuai dengan gaji yang baik. Mengapa? Kita ketahui ada 40.000 kandang kuda. Nah, saudara-saudara, 40.000 kandang kuda. Kalau kandang kuda itu diisi satu, berarti ada 40.000 kuda. Tapi kalau diisi dua, satu kandang, berapa? 80.000 kuda. Dan pasti kuda-kuda itu ada yang dipakai untuk perang, maksudnya ditunggang untuk perang. Ada yang dipakai untuk perdagangan, ada yang mungkin dijual, dan lain sebagainya. Ada pasukan infanteri, ada pasukan berkuda, ada pasukan panah, tombak, pedang, bahkan olah kanuragan. Di dalam ketentaraan itu diperlukan. Hasilnya adalah aman, damai, Salomo sesuai dengan namanya. Tidak ada orang yang berani menyerang kerajaan Israel, kerajaan Salomo. Yang berikutnya, Salomo membangun ekonomi lewat perdagangan. Strateginya bagi hasil, yaitu win-win solution. Maka orang senang berdagang dengan Salomo.
bergiat berdagang dengan Salomo karena menguntungkan. Saudaraku yang saya kasih, strategi memang penting. Strategi mana yang jadi minat orang? Itulah komoditas apa yang menjadi minat orang, itulah yang diperbanyak di samping yang lain-lain disediakan. Biasanya yang menjadi minat biasanya adalah emas, perak, rempah-rempah, kayu-kayu gaharu dan lain sebagainya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bahkan karena hikmatnya yang luar biasa, bisa saja, tanda kutip ya, bisa saja Salomo monopoli pasar. Salomo monopoli pasar. Yang berikutnya, untuk menjadi negara atau kerajaan yang kuat, kerajaan yang jaya, dia membangun yang disebut dengan pariwisata. Jadi pariwisata itu sejak zaman dahulu kala itu sudah ada. Maka negara-negara yang dinasti pariwisatanya hebat akan dikunjungi banyak orang. Indonesia ya puji Tuhan. Ada Bali, ada di Yogyakarta itu Candi Prambanan, ada di Jawa Tengah itu Candi Borobudur, di Lombok, di Danau Toba, di berbagai tempat di Indonesia. Puji Tuhan, Indonesia ini sebenarnya kaya raya akan keindahan alamnya. Cuman memang belum tersentuh. Kalau itu ditangani dengan baik, betapa luar biasanya kaya dan makmur negara kita Indonesia. Salomo supaya menarik atau menjadi magnet bagi negara-negara lain, dia membangun pariwisata. Ikonnya yang pertama adalah Salomo sendiri, Raja Salomo yang punya hikmat, menjadi daya tarik banyak orang. Yang kedua, bait Allah yang dibangun dan istana yang dibangun dengan megah. Yang ketiga, tatanan pemerintahannya, sumber daya manusianya yang dibangun, yang ditata, dikelola dengan secara baik. Yang keempat, di mana harta kekayaan yang berlimpah-limpah, itu juga menjadi daya tarik para wisatawan. Hasilnya luar biasa, kaya raya, makmur, sejahtera. Mengapa? Karena turis dari manca negara, manca kerajaan, berbondong-bondong datang ke Israel, datang ke Yerusalem, membawa upeti persembahan, oleh-oleh buat tangan, pokoknya upetilah, menunjukkan bahwa dia takluk dan dia mengasihi, bahwa dia mengakui keberadaan dan pemerintahan Raja Salomo. Di samping itu, mereka berbondong-bondong ke sana juga untuk berdagang. Mereka untuk melihat bait Allah, mereka melihat istana, mereka melihat cara Salomo mengatur pemerintahannya dengan sumber daya manusianya yang bagus, yang ditata, yang tertib dan teratur. Namun di balik itu, saudara-saudara, dia memang memerintah puluhan tahun, bahkan mungkin sekitar 40 tahun di Yerusalem. Dalam masa itu, dia juga mengumpulkan banyak istri yang disebut dengan poligami. Ada unsur politik di dalamnya, yaitu supaya jangan negara-negara atau kerajaan-kerajaan itu menyerangnya, maka putri-putri raja itu diambilnya untuk dijadikan istrinya. Dan kalau sudah hubungan yang baik, ya tidak mungkinlah bapak mertuanya itu akan nyerang. Gitulah salah satu politik strategi Salomo supaya tidak diserang. Dia nikahi, dia kawini putri-putri raja. Saudara mau tahu? 700 istrinya dan 300 istri selirnya. Saudaraku, ini menghancurkan dia. Mungkin benar ada konsep yang berkata, pepatah yang berkata, atau konsep yang mengatakan,
tahta, harta, wanita. Sekiranya itu saya, apakah saya akan kuat? Saya tidak tahu. Tapi dengan pertolongan Tuhan saya akan kuat. Dengan pertolongan Roh Kudus, Dia akan pegang saya dan saya akan kuat. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, saya salut, saya hormat, saya tabik kepada saudara yang mungkin mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya salut, saya tabik kepada saudara yang punya kedudukan, yang punya harta, tapi setia kepada satu wanita, yaitu istrimu. Puji Tuhan. Menurut para pakar, jatuhnya Salomo karena berubah setia. Hatinya dipengaruhi oleh istri-istrinya. Dia berubah setia. Tidak lagi takut akan Allah. Hikmatnya berkurang. Bahkan dia meninggalkan Tuhan. Tapi hikmatnya berkurang itu hanya tafsiran. Bisa jadi karena dia sudah tidak takut akan Tuhan. Daya pikirnya, daya hikmatnya turun. Terlalu sibuk dengan perempuan, hatinya akhirnya terpaut kepada ilah-ilah di mana istrinya itu menyembah. Dia ikut arus, yang penting istrinya senang. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Lihatlah karya-karya Salomo. Dalam kitab Amsal kita banyak mendapat hikmat, mendapat berkat bijaksana yang disampaikan oleh Raja Salomo. Ini ditulis oleh Salomo pada waktu dia masih berhikmat. Kidung Agung, bunga-bunga cinta, itu ditulis oleh Salomo. Karena dia mengasihi dan mencintai Tuhan yang digambarkan dengan istrinya. Kemudian pengkhotbah. Dalam pengkhotbah itu satu kalimat. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Harta, kesia-siaan. Tahta, kesia-siaan. Banyak istri, banyak wanita yang dinikahi, kesia-siaan. Tidak ada yang kulihat yang baru yang terjadi di bawah matahari. Nah, itu sudah terjadi, dan itu pun kesia-siaan. Hanya satu yang tidak sia, kata Salomo. Hanya satu yang tidak sia-sia. Apa itu? Yaitu takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan. Permulaan hikmat, sumber hikmat. Dan dengan hikmat yang takut akan Tuhan, maka kita akan memuji, kita akan menyembah, kita akan mengikuti, kita akan bahagia hidup kita di dalam Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan. Haleluya. Salam. Sehat, selamat, sukses, bahagia selalu. Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.